Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, ampunan, keridhaan, karunia, serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, kembali lagi bersama Bapak Muhammad Fuad Sanili. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membantu proses pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembahasan kemarin, kalian sudah mempelajari mengenai sistem pernapasan, macam-macam volume pernapasan, kemudian gangguan serta kelainan yang terjadi pada pernapasan. Kalian sudah mengetahuinya. Nah, pada kali ini kita akan membahas pada bab yang terbaru ya, atau bab selanjutnya mengenai sistem ekskresi pada manusia gitu. Nah, jadi di sini sebelum kalian akan dikenalkan dengan sistem ekskresi, di sini ada sebuah pertanyaan. Apa itu ekskresi? Nah, sebelum menjawabnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, supaya kamu mengetahuinya, ayo kita bersama-sama pelajari materinya dengan seksama. Oke, nah jadi sistem ekskresi ini adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, tentunya dari dalam tubuh. Nah, di sini dicontohkan seperti ketika kalian menghembuskan atau bernapas ya. Pada saat kalian menghembuskan gas CO2 ketika bernapas tentunya. Nah, seperti kalian pada saat menghirup kemudian menghembuskan napas. Nah, di situ ada gas yang dibuang ya, yaitu salah satunya gas karbon dioksida. Kemudian pada saat beraktivitas kalian akan berkeringat tadi seperti berolahraga. Itu salah satu proses pengeluaran zat sisa ya. Kemudian buang air kecil dan sebagainya. Nah, di sini di dalam proses pengeluaran itu ada berdasarkan zat yang dibuangnya dapat dibedakan ada 3 ya di sini istilahnya. Yang pertama yaitu ada istilah defekasi, adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Jadi di sini defekasi itu zatnya berupa zat yang agak padat ya. Itu karena zat sisa-sisa makanan ya yang kita makan ya. Tergantung kepada makanan pokoknya, lauknya, ataupun tergantung kepada bagaimana orang tersebut terbiasa makannya. Misalnya ada yang terbiasa makan sagu, ada yang biasa makan jagung, ada yang biasa makan nasi ya. Tentunya nanti sama-sama akan dikeluarkan juga ya melalui proses defekasi, yaitu berhubungan dengan sistem pencernaan tentunya. Nah, jadi di sana akan memiliki keunikan tersendiri atau pupnya itu ya. Nah, kalian bisa membayangkannya ya. Karena itu adalah bagian dari hasil proses pengeluaran dari hasil sisa pencernaan. Kemudian selanjutnya ada ekskresi ya yang akan kita bahas, yaitu
adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah proses di mana yang terjadi yaitu di dalam sel, ya, di dalam darah, yaitu untuk respirasi sel atau untuk pembakaran zat-zat yang berguna, ya, di dalam sel. Contohnya yaitu pengeluarannya karbon dioksida, keringat, urin, ya, dan sebagainya. Kemudian ada istilah sekresi. Nah, kalau sekresi itu sama-sama pengeluaran, tetapi dalam bentuk getah yang masih berguna bagi tubuh. Jadi ini mah dikeluarkan tetapi masih bisa digunakan oleh tubuh. Contohnya adalah enzim, kemudian hormon, seperti itu. Nah, di sini ada organ-organ ekskresi. Nah, apa saja? Yaitu dimulai dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, itu adalah contoh organ-organ ekskresi. Nah, pada sistem ekskresi di sini kita awali pada ginjal. Nah, ginjal itu jumlahnya ada sepasang, ya, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Letaknya di depan tulang belakang bagian pinggul, ya, panggul, ya, di sini. Jadi letaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan bagian panggul. Nah, di sini ginjal ini dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh darah dan salurannya. Nah, di sini. Nah, diistilahkan kalau dalam bahasa Inggris ginjal itu dinamakan dengan kidney, ya. Nah, ditulisnya dengan kidney. Nah, kalau bahasa Indonesianya yaitu ginjal, ya. Nah, pada struktur ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian korteks, kemudian bagian medula, dan ada bagian pelvis. Kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal, ya. Nah, di sini, ya. Kalau ditulis secara menggunakan bahasa ilmiah dan bahasa Inggris. Bagian korteks, medula, dan pelvis. Itu adalah pembagiannya. Nah, tetapi di dalam ginjal ini ada komponen unit penyusun dari ginjal itu sendiri, ya, yang membantu proses penyaringan darah. Apa? Nah, oke, jadi di sini ginjal itu sudah tadi dijelaskan bahwa memiliki jumlah yang sepasang. Letaknya di depan, sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang, ya. Nah, jadi di sini ginjal itu tersusun atas kurang lebih 1 juta nefron yang berperan penting di dalam proses penyaringan. Apa itu nefron? Nah, nefron itu sendiri adalah unit struktural terkecil dari ginjal yang berperan penting di dalam proses penyaringan darah. Nah, di sini, ya, pembagiannya. Nah, bagian korteks atau bagian disebut badan Malpighi, ya, istilahnya. Di sini ada dua bagian, ada glomerulus, ada kapsula Bowman. Kemudian di sumsum ginjal atau medula, ya, di sini ada tubulus contractus proximal, tubulus contractus distal, dan ada lengkung Henle. Ya, lengkung Henle. Kemudian ada rongga ginjal renalis, pelvis renalis. Di sini ada beberapa pembuluh darah arteri, ya, pembuluh darah vena, kemudian ada salurannya, ya, yang tujuannya untuk menyalurkan air urin. Oke. Selanjutnya, nah, di sini tadi, ya, nefron adalah
unit penyusun utama ginjal. Nah, yang berperan di dalam proses penyaringan darah. Nah, tentunya ini satu nefron itu adalah satu kesatuan ya. Dimulai dari badan Malpighi ya, sampai tubulus, sampai ke pelvis ya. Nah, di sini ya. Nah, itu ambil contoh salah satu saja karena ini tersusun hampir 1 juta ya. Nah, jadi di sini ada proses, yaitu salah satunya yaitu di dalam ginjal itu melakukan penyaringan darah. Nah, tentunya ada zat sisa yang dibuang. Nah, dalam bentuk urin. Makanya di sini di dalam proses pembentukan urin itu terjadinya proses penyaringan darah ya. Jadi pada saat penyaringan darah, maka akan terbentuknya proses pembentukan urin ya. Jadi di sini di dalam pembentukan urin ya, tentunya ada darah yang ada darah yang disaring tentunya ya, difilter ya. Nah, di sini ya, di dalam beberapa referensi ya, plasma darah itu ya disaring sekitar 2 kali tiap jamnya ya, menurut beberapa referensi, dan dikatakan menghasilkan 150 ml filtrat per harinya. Jadi di situ diistilahkan ya, dan disebutkan oleh beberapa referensi bahwa setiap hari itu ginjal bisa menghasilkan 150 ml filtrat atau hasil saringannya ya, dalam bentuk urin ya. Bisa lebih ya bahkan ya kalau aktivitas seseorangnya atau konsumsi air seseorang tergantung kepada aktivitas. Nah, itu ya diperkirakan pada beberapa referensi. Nah, jadi pada saat terjadinya proses penyaringan darah ya di sini Nah, jadi pada saat proses penyaringan darah ya, darah itu dialirkan melalui pembuluh darah ya, dari pembuluh darah besar ya ke pembuluh darah kecil tentunya nantinya ya. Jadi dialirkan dari seluruh tubuh itu menuju pembuluh darah arteria afferent. Jadi darah itu diilustrasikan masuk ke pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah ke sini, pembuluh darah arteria afferent ya. AA aja lah. Pembuluh darah arteria afferent ini ya mengalirkan darah menuju glomerulus di sini ya. Jadi saluran-saluran yang berlaku ini dialiri darah dari arteria afferent, tentunya dari seluruh tubuh ya. Nah, jadi di sini maka akan terjadi proses filtrasi ya atau penyaringan darah ya. Jadi si darahnya disaring. Nah, jadi di sini dinding glomerulus ini yang berhubungan dengan kapsula Bowman atau sebagai ini penampungnya, itu pada pori-porinya ya, yang lolos atau yang bisa masuk tersaring itu hanya beberapa nutrisi dan
air atau yang dinamakan dengan partikel kecil ya di sini teh ya yang bisa disaring. Kalau sel darah ya dan protein itu tidak bisa menembus ya. Secara normal itu tidak bisa menembus dinding glomerulus ini atau pori-pori glomerulus ini ya. Karena partikelnya besar ya. Karena itu ya dibuat seperti itu. Supaya si sel darah dan beberapa protein yang masih penting untuk tubuh itu tidak boleh lolos atau tidak boleh tersaring melewati pori-pori glomerulus ini. Jadi si sel darah dan protein itu akan ditarik lagi oleh pembuluh darah ya. Karena tidak menembus pori glomerulus. Oleh pembuluh darah arteriola efferent ya. Jadi ini mah AE ya. Nah, seperti itu. Arteriola efferent dan akan dialirkan lagi ke seluruh tubuh ya melalui pembuluh balik ya. Nah, meninggalkan ginjal ya. Nah, sedangkan setelah difilter ya, difiltrasi di sini ya. Jadi si sel darah merah dan beberapa protein itu akan ditarik kembali melalui pembuluh darah arteriola efferent ya ke seluruh tubuh. Nah, yang lolos maka di sini akan menghasilkan di dalam proses filtrasi itu yang dihasilkannya apa? Yaitu yang dinamakan dengan urin primer ya. Atau filtrat glomerulus ya, UV saja ya. Urin primer atau UV ya. Nah, jadi setelah itu urin primer ini ya akan dilakukan proses penyerapan di saluran tubulus contractus proximal ya. Nah, jadi di sini di saluran tubulus proximal atau contractus proximal ini ada beberapa zat nutrisi atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, maka akan dilakukan penarikan kembali ya. Karena di sekitaran saluran ini terdapatnya pembuluh-pembuluh darah ya. Di sini teh ada pembuluh darahnya ya. Yang saling berhubungan ya. Dimulai dari pembuluh darah arteri sampai pembuluh darah venanya ya. Jadi pembuluh darah yang mengalirkan dan pembuluh darah yang mengangkut kembali ya. Seperti itu. Kita gambar ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ya seperti ini ya. Bismillah. Nah, kita buat ilustrasi aja ya. Jadi dianggap di sini terdapatnya beberapa pembuluh darah ya yang mengelilingi saluran ini ya, saluran nefron ini. Dimulai dari badan Malpighi, tubulus sampai pelvis atau tubulus di sini. Oke. Sama ya, di sini juga.
Nah, jadi di sini pembuluh darah ini ada pembuluh darah besar, ada pembuluh darah kecil, yaitu pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah yang berhubungan antara pembuluh darah yang mengangkut dengan pembuluh darah yang menarik kembali, ya, atau pembuluh darah balik, ya. Nah, jadi di sini ya, di dalam tubulus ini akan terjadi proses yang kedua, yaitu proses reabsorpsi, ya. Nah, seperti zat-zat yang berguna ini ya, bikarbonat HCO3, garam NaCl, H2O atau air, nutrisi yang lainnya, itu yang masih digunakan oleh tubuh atau masih yang berguna, itu akan ditarik kembali ya oleh tubuh melalui atau melewati membran dinding tubulus ini ya. Nah, jadi di sini melewati pori-pori ya, ditarik melalui cairan intratisial ya. Jadi cairan ekstrak sel ya, atau cairan yang berada di dalam sel. Nah, kemudian melalui cairan intratisial ini, nutrisi ini ya yang masih berguna ditarik, dialirkan sampai ke pembuluh vertibular ya, ke pembuluh darah vertibular ya. Nah, jadi dialirkan melalui pembuluh darah vertibular ya. PDV ya. Pembuluh darah vertibular, pakai V ya, PDV. Kemudian akan ditarik kembali oleh pembuluh darah balik yang dinamakan dengan vena renalis ya, atau VR ya, yang akan ditarik kembali meninggalkan ginjal vena renalis ini ya. Jadi zat-zat yang berguna ini akan ditarik lagi oleh pembuluh darah balik ya, yang melewati cairan intratisial, yang melewati pembuluh darah kapiler vertibular ya, sampai ke pembuluh darah renalis ya. Maka akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Maka di sini kemudian pada tubulus proksimal ini ada zat-zat yang disekresikan atau yang dikeluarkan ya dari sel-sel epitel ya yang berada pada tubulus ini ya, yaitu salah satunya yaitu NH3 atau amoniak ya. Nah, si amoniak ini ya, NH3 itu akan dikeluarkan ya dari sel-sel epitel ini ya, disekresikan ya, dan dimasukkan ke saluran tubulus dan bergabung bersama urin ya. Karena apa? Karena NH3 ini berhubungan langsung dengan keseimbangan pH darah ya. Jadi kalau darahnya pH-nya terlalu tinggi, maka si ini akan disekresikan dan dibuang melalui saluran tubulus ini ya. Nah, makanya di dalam proses reabsorpsi ini akan menghasilkan yang dinamakan dengan urin apa? Urin sekunder ya, atau US. Nah, setelah itu si urin sekunder ini akan dialirkan lagi melalui lengkung Henle. Nah, pada saat melalui lengkung Henle ini ada dua ya proses, ada proses menurun, ada proses menanjak ya. Pada saat proses menurun ya, di sini kecenderungan membran
atau pori-pori lengkung Henle ini yang paling besar atau paling dominan ya, yaitu menyerap, terjadinya proses penyerapan air ya, hanya pada air saja. Sedangkan pada saat menanjak atau naik kembali ya, jadi si urin sekunder ini yang dialirkan melalui lengkung Henle ini pada saat menanjak, itu kecenderungan sifat semi permeable atau penyerapan zat yang berguna hanya terjadi pada NaCl saja, yaitu bedanya ya. Kalau menurun itu air yang diserap kembali, kalau menaik itu NaCl ya, yang ditariknya oleh apa? Oleh pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darahnya pembuluh darah apa? Ya sama ya. Maka si NaCl ini akan menembus ya pori-pori lengkung Henle ya, melalui cairan intratisial ya, sampai ke pembuluh darah pasa rekta. Jadi di sini ada istilahnya pembuluh darah pasa rekta ya. Mohon maaf ya, ini tempennya belum punya, jadi kesulitan ya untuk mencoret-coretnya. Pembuluh darah ya, pasa rekta, PVR sajalah, pembuluh darah pasa rekta. Nah, kemudian akan ditarik kembali oleh disalurkan kembali oleh pembuluh darah balik atau vena renalis, bahkan akan dialirkan lagi meninggalkan ginjal. Nah, setelah itu si urin sekunder ini ya akan dialirkan ya melewati saluran tubulus contractus distal ya. Nah, walaupun begitu ya, karena di sini terdapatnya cairan-cairan yang masih digunakan lagi oleh tubuh. Jadi pada tubulus distal juga ada sebagian proses penyerapan ya, tetapi sifatnya skala kecil ya, skala pendukung ya. Tetapi skala terbesarnya itu adalah pada tubulus proksimal ya. Itu reabsorpsinya. Tetapi di sini juga tidak menutup kemungkinan karena terjadinya penarikan seperti NaCl, air ya, atau bikarbonat HCO3 ini juga sangat masih digunakan oleh tubuh, makanya dilakukan penarikan. Tetapi yang terpenting pada saluran tubulus contractus distal ini ya, yaitu terjadinya proses augmentasi ya, atau penambahan pengumpulan zat-zat yang tidak digunakan di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa zat sisa atau hasil buangan yang ditambahkan ya ke dalam urin sekunder tadi ya. Nah, di sini bisa itu dari zat sisa ekresi pengeluaran dari hati atau empedu ya. Bisa itu dari ditambahkannya ya. Nah, ditambahkan ditambahkannya misalnya ada toksin ya, atau zat racun berbahaya hasil pengeluaran dari hati ya. Toksin atau TK. Kemudian urea ya, bisa ya. Kemudian asam urat ya, HU ya, asam urat. Nah, asam urat, ASU, asam urat.
Kemudian kreatinisme ya. Ini zat-zat buang yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh biasanya ditambahkan di dalam saluran distal ini ya, tubulus distal ini. Kreatinisme ya. Oke. KR saja singkat ya, kreatinisme ya. Jadi toksin, asam urat, kreatinisme ya, ataupun zat-zat yang misalnya ada vitamin ya, vitamin yang berlebih ya juga bisa ya. Hasil-hasil obat-obatan juga ditambahkan ya, dibuang pada proses augmentasi ini. Kemudian lahirlah menjadi urin yang sesungguhnya yang dinamakan urin sejati. Nah, jadi yang dinamakan dengan urin sejati. Nah, jadilah hasilnya urin sejati. UR ya, urin sejati atau urine ya. Urin sejati atau urin. Nah, kemudian si urin ini akan disalurkan oleh tubulus kolektivus atau saluran pengumpul menuju rongga ginjal ya, menuju pelvis ya. Nah, jadi di pelvis ini si urin-urin yang sudah terbentuk akan dikumpulkan untuk sementara ya. Kemudian akan dialirkan melalui salurannya. Nah, hal yang terpenting pada proses pembentukan urin ini ya, yaitu terdapatnya HCO3 ya dan NH3. Nah, kenapa HCO3 itu ditarik kembali oleh tubuh? Nah, Bapak tambahkan karena HCO3 ini berperan penting di dalam keseimbangan ya, keseimbangan pH di dalam darah. Jadi untuk keseimbangan pH ya. Makanya si bikarbonat atau HCO3 ini ya ditarik kembali. Untuk keseimbangan pH. Kemudian pada saluran tubulus juga ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa nutrisi yang masih digunakan itu akan ditarik kembali ya. Nah, urea juga walaupun ada sebagian yang dibuang ya, di sini ada yang dibuang urea juga ya. Tetapi ada juga yang ditarik kembali. Nah, seperti itu. Kemudian dari hasil pembentukan urin ini, yang urin yang udah terbentuk itu akan dikumpulkan ya di pelvis ini ya. Kemudian setelah itu akan dialirkan melalui saluran ureter ya. Nah, melalui saluran ureter ya. Nah, baik itu dari ginjal kanan atau dari ginjal kiri, dari ginjal kanan ya, semua sama-sama disalurkan melalui ureter ya, hasil pembentukan urin sejati tadi. Kemudian akan ditampung melalui kandung kemih ya. Kemudian kalau sudah cukup banyak di sini, maka akan memberikan sinyal-sinyal pada sistem saraf ya, menuju otak.
ya. Nah, sehingga otak akan memerintahkan ya kepada tubuh untuk kencing, sehingga kita kebelet ya untuk kencing. Kemudian si air kencingnya itu akan dialirkan melalui uretra ya. Nah, si uretra ini berada pada organ kelamin laki-laki ya dan perempuan ya. Nah, kemudian setelah itu maka kencing lah. Maka akan terjadinya proses ekresi ya, yaitu pengeluaran air urin ya di dalam tubuh. Nah, jadi ini ya tabel ringkasnya, yaitu melalui proses 3 tahap filtrasi, reabsorpsi, augmentasi ya. Nah, komposisinya pada augmentasi itu terjadi penambahan ion-ion ya dan zat-zat hasil buang ya yang berbahaya bagi tubuh, maka akan ditambahkan untuk dibuang ya. Nah, ini ya prosesnya secara ringkas. Nah, jadi di sini dimulai dari vitamin, obat-obatan ya, urea ya, amoniak ya, yang masih digunakan itu akan diserap. Kalau yang tidak digunakan biasanya akan dicampurkan ya, yang dicampurkan melalui proses augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Makanya di dalam urin normal ini terkandung zat-zat seperti berikut. Ada zat warna empedu, obat-obatan, vitamin, kemudian tadi ada kreatinisme, asam urat dan sebagainya ya. Jadi zat-zat sisa buang tadi akan dikeluarkan dan terkandung di dalam urin. Nah, jadi ini fungsi ginjal secara keseluruhan. Di samping menyaring darah, dia juga akan membuang zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Jadi dikeluarkan ya. Membuat zat-zat yang berlebihan ya. Bisa saja ya. Zat-zat yang penting juga kalau berlebihan mah tetap ya dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Jadi untuk keseimbangan ya. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam basa ya. Tadi ya mempertahankan pH ya. Jadi supaya pH darah tetap seimbang ya, atau cairan tubuh itu sendiri ya. Jadi fungsi ginjal itu sangatlah penting ya untuk keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, khususnya pada manusia. Jadi oleh karena itu jagalah ginjal kita atau kalian semua dengan tetap beraktivitas yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan minum air putih yang cukup. Sehari itu minimal 2 liter atau 8 gelas ya. Bisa kurang diusahakan pas dan boleh lebih tergantung kepada aktivitas. Kalau kalian lagi aktivitasnya berat, capek-capean, berkeringat, segeralah ganti ion atau cairan tubuh Anda dengan banyak minum ya, terutama air putih ya, air putih yang sudah bersih dan sehat atau sudah dimasak ya melalui proses pemasakan. Supaya apa? Supaya bibit penyakit, kuman dan zat-zat yang berbahayanya bisa diantisipasi atau bisa dihilangkan ya. Mungkin hanya itu saja ya pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya, itu hanya semata-mata milik Yang Maha Kuasa ya. Marilah kita tetap semangat belajar ya, walaupun pada masa pandemi atau pada masa wabah Covid ini. Semoga menjadi salah satu iktidar bagi kita untuk senantiasa semangat belajar dan selamat beraktivitas dan semangat untuk menjalankan segala bentuk kewajiban kita supaya mendapatkan keridhaan dan amal yang baik ya untuk kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.